Pulang pergi ke Banyuwangi cuma mulai 557.000 aja. Ah, masa sih? Oke. Di video kali ini kita akan bahas tuntas biaya realistis dan estimasi waktu kalau kamu mau ke Banyuwangi. Kita juga akan bahas semua pilihan transport menuju Banyuwangi loh. Di akhir video, kita akan kasih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pilihan tersebut. So, tonton sampai habis ya. Dan jangan lupa like kalau kamu suka dengan video ini dan komen di bawah ya. Mau kita bahas estimasi apa lagi nih? Oke? Transportasi pertama adalah menggunakan pesawat. Untuk kalian yang nggak mau berlama-lama di perjalanan dan nggak mau capek, cocok banget nih menggunakan opsi ini. Langsung aja. Yang pertama, untuk menaiki pesawat, kalian harus menuju bandara terlebih dahulu dengan estimasi waktu kisaran 1,5 jam. Kita alokasikan waktu pada pukul 5.30 pagi hingga pukul 7 pagi. Menggunakan taksi dengan biaya kurang lebih Rp200.000. Perlu di-note ya, biaya ini bisa lebih murah atau lebih mahal, tergantung lokasi rumah kalian ya. Kenapa kami memilih taksi? Karena ini mode transport umum ternyaman untuk sampai ke bandara. Jadi kami akan menyesuaikan transport budget di setiap opsi yang ada. Setelah kalian sampai di bandara, kalian bisa menaiki pesawat Super Airjet dengan keberangkatan pukul 8.25 pagi. Di sini kami memakai jadwal H+1 bulan dari video ini dibuat ya, yaitu pada Sabtu tanggal 10 Februari tahun 2024 dengan biaya sebesar segini. Dan akan sampai di Bandara Internasional Banyuwangi pada pukul 10.10 pagi. Setelah itu, kalian bisa sambung menggunakan taksi menuju Banyuwangi Kota dengan estimasi waktu kurang lebih 45 menit saja dan biaya kurang lebih Rp50.000. Dan selamat, pada pukul 11 siang kalian sudah sampai di Banyuwangi Kota loh. Oh iya, pada trip ini tidak memerlukan makan berat karena estimasi waktu yang cukup sebentar. Untuk cemilan variatif, setiap orang berbeda-beda, namun kami mencantumkan air mineral minimal untuk di perjalanan sebesar Rp10.000. Jadi, total biaya berangkat menggunakan pesawat adalah Rp1.580.000. Disclaimer, untuk trip Banyuwangi ini, kalian akan eksplor selama 3 hari 2 malam. Oleh karenanya, estimasi kepulangan akan menyesuaikan berdasarkan estimasi eksplor Banyuwangi kalian. Untuk kepulangan tersendiri, kalian bisa menggunakan cara yang sama seperti keberangkatan. Dari Banyuwangi Kota, kalian bisa naik taksi pada pukul 9.30 pagi, estimasi sampai Bandara Internasional Banyuwangi pada pukul 10.15 dengan biaya kurang lebih Rp50.000. Lalu kalian lanjut menaiki pesawat Super Airjet. Keberangkatan pada pukul 10.55 pagi dengan biaya seperti berikut ini. Kalian akan sampai di Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 12.40 siang. Setelah itu, kalian bisa memesan taksi bandara untuk pulang ke rumah masing-masing dengan estimasi biaya kurang lebih Rp200.000. Namun, ini kembali lagi ya, seberapa jauh rumah kalian dari bandara. Dan trip Banyuwangi pun selesai. Oh iya, tambahan air mineral untuk di perjalanan sebesar Rp10.000 ya. Jadi total kepulangan adalah Rp1.750.000. Dengan demikian, jika kalian berangkat hari Sabtu, eksplor Banyuwangi 3 hari 2 malam, maka akan sampai di Jakarta kembali pada hari Selasa petang. Dan hanya memakan cuti 2 hari saja loh. Lalu opsi selanjutnya adalah menggunakan transportasi kereta eksekutif. Opsi pesawat mahal banget, tenang. Kalian bisa tetap nyaman selama di perjalanan, tapi bayar cuma setengahnya aja dari biaya naik pesawat. Oke, langsung aja. Pertama, kalian harus menuju stasiun Gambir tempat kereta akan diberangkatkan terlebih dahulu. Dengan rentan waktu kurang lebih 1 jam, yaitu pukul 17.30 hingga 18.30 sore. Menggunakan taksi online sebesar kurang lebih Rp80.000. Oh iya, kita akan berangkat Jumat malam ya, sehabis pulang kerja kalian. Dan pastikan kalian sudah beli tiketnya dari jauh-jauh hari, minimal H- sebulan, oke? Biar kamu nggak kehabisan tiketnya. Lanjut, kalian bisa menaiki kereta api Sembrani menuju Surabaya Pasar Turi dengan estimasi berangkat pada pukul 19.30 sore. Dan sampai pada pukul 4.11 pagi keesokan harinya. Dengan biaya sebesar segini. Kalian bisa beristirahat selama di perjalanan dengan kereta eksekutif yang nyaman ini. Jadi, nggak perlu khawatir kecapean abis pulang kerja, karena kalian bisa istirahat kok. Kesampaian di Surabaya Pasar Turi, kalian akan lanjut menggunakan taksi online menuju Surabaya Gubeng dengan estimasi waktu kurang lebih 25 menit dari pukul 4.30 pagi hingga pukul 4.55 dengan biaya kurang lebih Rp50.000. Selanjutnya, kalian akan menaiki kereta api Brobowangi pada pukul 5.35 pagi dengan biaya sebesar segini dan akan sampai di stasiun Banyuwangi Kota pada pukul 12.30 siang. Untuk biaya makan sendiri, saya mengalokasikan makan sebanyak 2 kali, yaitu makan malam dan juga sarapan sebesar Rp80.000. Jadi satu kali makan kurang lebih Rp40.000. Lalu dengan air mineral sebesar Rp20.000 dan selamat,
kalian telah sampai di kota Banyuwangi dengan total biaya yang dikeluarkan adalah Rp845.000. Untuk kepulangan sendiri, kalian bisa menggunakan cara yang sama seperti keberangkatan. Dari Banyuwangi Kota, menggunakan kereta api Wijaya Kusuma menuju Surabaya Gubeng dengan jam keberangkatan pada pukul 11 siang dan akan sampai pada pukul 5 sore dengan biaya sebesar segini. Nah, enaknya pula menggunakan kereta eksekutif ini, kalian nggak perlu pindah lagi stasiun dari stasiun Gubeng ke stasiun Pasar Turi seperti keberangkatan. Karena kalian akan lanjut menggunakan kereta api Pandalungan yang berangkat dari stasiun Surabaya Gubeng loh. Kereta Pandalungan ini akan berangkat pada pukul 18.46 sore dengan biaya sebesar segini. Kalian bisa beristirahat di kereta eksekutif ini dan akan sampai di stasiun Gambir pada pukul 4.27 pagi keesokan harinya. Jadi, setelah kalian capek eksplor Banyuwangi, kalian bisa istirahat di kereta ini dengan nyaman. Lanjut, setelah dari stasiun Gambir, kalian akan menggunakan taksi online menuju ke rumah masing-masing dengan estimasi biaya kurang lebih Rp50.000. Untuk makan, saya alokasikan 2 kali juga seperti keberangkatan, jadi totalnya adalah Rp80.000. Dan juga air mineral sebanyak Rp10.000 aja. Karena tripnya ini malam ya, jadi Rp10.000 aja cukup. Selamat, trip Banyuwangi kalian sudah selesai. Kalian bisa langsung persiapan untuk aktivitas seperti biasa dengan badan yang segar, karena kalian sudah istirahat di kereta eksekutif ini. Total biaya pulang ini adalah Rp815.000. Dengan demikian, jika kalian berangkat hari Sabtu, eksplor Banyuwangi 3 hari 2 malam, maka akan sampai di Jakarta pada hari Rabu subuh dan hanya memakan cuti 2 hari saja loh. Kalian hari Rabunya sudah bisa masuk kerja lagi. Duh kak, 2 opsi sebelumnya nggak bisa dipakai nih buat kami para kaum backpacker, kemahalan. Oke. Buat kalian yang ingin backpackeran rame-rame bersama teman atau sahabat, bisa banget pakai opsi yang ketiga, yaitu menggunakan transportasi kereta ekonomi. Langsung aja. Pertama-tama, kalian harus beli tiket kereta api Airlangga dari jauh-jauh hari ya. Bener deh, ini kereta idaman banget. Tiketnya cepet habisnya, karena harganya yang paling murah dibandingkan moda transportasi apapun untuk sampai Surabaya. Saran kita, kalian udah pantau tiket ini dari H-45 keberangkatan. Kalau sudah beli, kalian bisa pergi ke stasiun Pasar Senen pada hari keberangkatan. Kereta akan berangkat pada pukul 11.20 siang. Jadi, kalian bisa berangkat dari rumah pada pukul 9 pagi dengan estimasi kurang lebih 1,5 jam menggunakan komuter lain. Dengan biaya nggak nyampe Rp10.000. Iya, pakai komuter lain ya. Kan biar bisa irit, hehe. Kereta api Airlangga ini akan tiba di tujuan akhir yaitu Surabaya Pasar Turi pada pukul 11 malam. Kurang lebih 12 jam perjalanan selama di kereta. Tapi nggak akan berasa deh kalau kalian rame-rame bersama teman atau sahabat. Pasti asik, pasti seru. Lanjut, kalian bisa istirahat dahulu di stasiun Pasar Turi untuk menunggu kereta di pagi hari. Jadi, di stasiun Pasar Turi ini aman untuk kalian menginap semalam untuk menunggu kereta keesokan harinya. Jiwa backpacker kalian akan meningkat ketika kalian istirahat ngemper di stasiun. Hehehe. Setelah itu, kalian bisa sambung kereta KRD dari Pasar Turi jurusan Sidoarjo. Tapi jangan sampai Sidoarjo ya. Kalian turun aja di Surabaya Gubeng dengan estimasi 15 menit aja. Kereta ini ada pada pukul 3:50 pagi. Jadi, jangan sampai kesiangan, oke? Biaya kereta KRD ini cuma Rp4.000. Setelah sampai di stasiun Surabaya Gubeng, kalian akan menaiki kereta api Purbawangi pada pukul 5:35 pagi dengan biaya segini. Dan akan sampai di stasiun Banyuwangi Kota pada pukul 11:20 siang. Untuk biaya makan sendiri, saya mengalokasikan sebanyak 3 kali ya, yaitu makan siang, makan malam, dan juga sarapan. Sebesar Rp75.000 totalnya. Jadi 1 kali makan Rp25.000 aja, oke? Ingat, irit. Oke, irit. Lalu, dengan air mineral sebesar Rp20.000. Dan selamat, kalian telah sampai di kota Banyuwangi hanya mengeluarkan uang sebesar Rp268.000 aja. Mantep kan? Untuk pulangnya, kalian bisa menggunakan cara yang sama seperti keberangkatan. Dari Banyuwangi Kota, kalian menggunakan kereta api Purbawangi dengan jam keberangkatan jam 4:16 sore dan akan sampai di Surabaya Gubeng pada pukul 10:43 malam. Kalau kalian nggak mau tidur di stasiun lagi, kalian bisa mencari penginapan murah terlebih dahulu. Lumayan kan kalau share cost dengan temen, pasti harganya nggak gitu mahal kok. Namun di sini saya nggak include ya, karena masih ada opsi yang lebih murah, yaitu backpacker tidur di stasiun. Hehehe. Keesokan harinya kalian bisa sambil cari sarapan di sekitaran stasiun, sambil menunggu kereta KRD menuju Pasar Turi pada pukul 9:30 pagi. Memakai kereta KRD ini memakan waktu 15 menit
dengan biaya Rp4.000 aja. Selanjutnya kalian menaiki kereta api Airlangga pada pukul 10.35 pagi dan akan sampai di Pasar Senen pada pukul 10.45 pada malam hari. Kalian sambung menggunakan ojek online karena komuter lain kemungkinan sudah tidak ada ya. Untuk ojek online sendiri kami alokasikan kurang lebih sebesar Rp30.000 untuk makan selama di perjalanan pulang, yaitu 4 kali karena lebih lama daripada berangkat. Untuk makan 4 kali ini biayanya Rp100.000, sama seperti berangkat. 1 kali makannya itu Rp25.000 karena kita harus ngirit ya. Dan air mineral di perjalanan Rp20.000. Dan trip Banyuwangi pun selesai. Kalian bisa istirahat untuk kembali memulai rutinitas esok paginya. Total biaya pulang adalah cuma Rp289.000 aja. Dengan demikian, jika kalian berangkat hari Sabtu, explore Banyuwangi 3 hari 2 malam, maka akan sampai di Jakarta kembali pada hari Kamis dan memakan cuti lumayan banyak sih, yaitu 4 hari. Ya, itulah kekurangan dari kereta ekonomi ini. Oke, kita masuk ke opsi yang terakhir, yaitu opsi menggunakan bis. Opsi ini tuh bisa dibilang solusi ya, jika kalian ingin menaiki kereta eksekutif tapi terlalu mahal. Mau naik kereta ekonomi tapi nggak punya cuti lebih. Atau kalian yang nggak mau ribet untuk transit sana, nyambung sini, tetapi naik pesawat harganya wow banget. Nah, itu dia. Bis lah solusinya. Bis juga bisa jadi solusi kalau kamu mendadak merencanakan trip ini. Tiket bis bisa kalian beli hingga H-7 keberangkatan, itu biasanya masih tersedia tiketnya. Lain hal dengan kereta, pasti sudah habis. Oke, langsung aja. Gimana sih estimasinya kalau menggunakan bis? Pertama, kalian bisa menuju terminal Pulau Gebang. Saya estimasikan kurang lebih 1,5 jam ya perjalanan dari rumah. Dari rumah kalian bisa memulai perjalanan pada pukul 12.30 siang dan akan sampai di terminal Pulau Gebang kurang lebih pada pukul 2 siang. Menggunakan ojek online sebesar Rp40.000. Lalu kalian bisa menaiki bis Damri jurusan Banyuwangi Kota dengan harga Rp440.000. Jangan lupa pesan online ya, biar kalian bisa tap tempat duduk jauh-jauh hari. Bus Damri ini akan berangkat pada pukul 3 sore dan akan sampai di Banyuwangi keesokan harinya pada pukul 5 pagi. Kalau naik bis ini nggak perlu ngeluarin biaya lagi deh untuk makan, karena udah include dengan tiket yang kita bayar. Enak kan? Jadi tiket Rp440.000 ini udah include 1 kali makan. Kalian hanya perlu membeli bekal air mineral untuk selama di perjalanan saja, dan selamat. Kalian sampai di Banyuwangi Kota dengan biaya nggak nyampe Rp500.000 aja. Kalian juga nggak perlu transit, nyambung sana nyambung sini. Simple kan? Untuk pulangnya sendiri, kalian hanya perlu mengulangi apa yang sudah dilakukan ketika berangkat. Kalian bisa mengikuti alur seperti keberangkatan. Bus Damri ini akan berangkat dari Banyuwangi Kota pada pukul 11 siang dan akan sampai di Jakarta atau di Terminal Pulau Gebang pada pukul 12 malam keesokan harinya. Sesampainya di Terminal Pulau Gebang, kalian bisa langsung menggunakan ojek online menuju rumah kalian dengan biaya kurang lebih Rp40.000. Kembali lagi ya, ini tergantung jauh atau dekatnya rumah kalian. Untuk perbekalan sendiri, kami hanya menulis air mineral sebesar Rp10.000 aja, tidak pakai uang makan karena sudah include dengan tiket bis Rp440.000 ini. Dan sesampainya di rumah, kalian bisa istirahat untuk dapat memulai rutinitas lagi di pagi harinya. Dengan demikian, jika kalian berangkat hari Sabtu, explore Banyuwangi 3 hari 2 malam, maka akan sampai di Jakarta pada Rabu dini hari. Dan memakan cuti cuma 2 hari saja. Ini sama ya kayak kereta eksekutif ataupun pesawat. Gimana? Tertarik? Sekarang kita masuk ke bagian rangkuman. Untuk yang pertama, akomodasi menggunakan pesawat ini cocok banget buat kamu yang nggak mau capek dan lama di perjalanan. Pengen cepet sampai dan juga pengen eksklusif. Minusnya adalah akomodasi ini cocok untuk yang nggak terlalu memikirkan soal biaya aja. Jadi buat kamu yang masih kaum mending jangan pilih akomodasi ini deh. Soalnya uang yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Lalu harga yang bisa melambung tinggi ketika waktu-waktu libur panjang atau event-event tertentu. Total biaya perjalanan menggunakan akomodasi pesawat adalah Rp3.330.000. Lalu untuk yang kedua, akomodasi kereta eksekutif ini cocok untuk yang mengincar kenyamanan, tapi soal harga masih bisa lebih murah dibanding pesawat. Akomodasi ini cocok buat kalian yang membawa anggota keluarga seperti orang tua dan juga buah hati. Menggunakan akomodasi ini nyaman dapat,
efisien dapat, dan juga soal harga, alhamdulillah masih terjangkau. Minusnya adalah memakai akomodasi ini masih perlu transit dari Pasar Turi menuju Gubeng ketika keberangkatan. Ini akan menjengkelkan ya bagi orang yang tidak suka ribet transit seperti ini. Oke, total biaya perjalanan pulang pergi menggunakan akomodasi kereta eksekutif ini adalah Rp1.660.000. Lalu, menggunakan akomodasi kereta ekonomi ini cocok untuk para kaum backpacker yang mengutamakan biaya seirit mungkin, sesedikit mungkin. Atau bagi orang yang memiliki budget terbatas, kalian bisa menggunakan akomodasi ini. Uang kalian bisa dialokasikan untuk hal yang lainnya. Minusnya dari akomodasi kereta ekonomi ini adalah waktu yang amat lama untuk sampai di Banyuwangi. Ditambah, badan akan cukup pegal dikarenakan kursi kereta ekonomi ini nggak senyaman kereta eksekutif. Dan juga yang terakhir itu cuti yang butuh lebih lama ya untuk bisa menaiki akomodasi kereta ekonomi ini. Total biaya perjalanan pulang pergi menggunakan kereta ekonomi adalah cuma Rp557.000 aja. Lalu yang terakhir, akomodasi menggunakan bis. Akomodasi ini alternatif bagi yang ingin menggunakan kereta eksekutif, tapi harganya masih over budget. Menggunakan kereta ekonomi, tapi cuti nggak memadai. Atau kalian yang nggak suka ribet transit sana transit sini, tapi tiket pesawat, harganya wow banget. Nah itu dia, bis lah solusinya. Minusnya dari akomodasi bis ini adalah waktu kedatangan yang bisa meleset dari jadwal yang sudah tertera. Karena jalan yang nggak pasti bisa kadang-kadang macet. Dan juga bagi yang suka mabuk di perjalanan, akomodasi ini saya sarankan harus dipertimbangkan matang-matang ya guys. Total biaya perjalanan pulang pergi menggunakan akomodasi bis adalah Rp980.000. Jadi itu dia penjabaran 4 akomodasi menuju Banyuwangi. Oh iya, kalian bisa banget loh menggabungkan akomodasi satu dengan yang lainnya. Berangkat bis, pulang kereta eksekutif misalnya. Atau yang lain berangkat kereta ekonomi, pulang pesawat misalnya. Itu bisa banget. Ini semua dikembalikan kepada kalian ya. Jadi gimana nih? Kapan kalian ke Banyuwangi? Pulang pergi Banyuwangi cuma Rp557.000 aja loh. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Like jika kalian suka dengan video ini, komen di bawah ya. Mau kita bahas estimasi apa lagi? Dan jangan lupa subscribe ya, biar kalian gak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Saya pamit undur diri dan bye-bye.